Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang pasal. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, wah semangat ya. Kakak mau umumkan sesuatu yang pasti adik-adik sudah nantikan ya. Wow. Apa itu? Kega akan mengadakan bazar gereja anak Kega. Wow. Kapan itu? Catat ya, Sabtu tanggal 25 September 2021 ya. Sabtu besok tanggal 25 adik-adik ya. Kita akan bazar kembali ya. Bagaimana caranya Kak? Seperti bazar-bazar sebelumnya, kita akan belanja secara online ya. Adik-adik nanti akan diberikan linknya. Adik-adik bisa pilih barang-barang yang adik-adik sukai, yang adik-adik pengen dapat ya. Ada berbagai macam hal ya. Ada mainan, dan mungkin juga ada ATK dan juga ada makanan yang mungkin adik-adik wah sesuatu yang baru, something new ya. Kita akan lihat nanti di bazar nanti ya. Oke adik-adik, jangan lupa Sabtu 25 September ya, mulai pukul 9 pagi ya, hanya satu hari, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 24.00. Adik-adik bisa belanja lewat aplikasi yang nanti disediakan oleh Gereja Anak Kega. Oke, tetap semangat ya, nantikan bazar kita. Oke, sampai ketemu lagi Kega Warrior, let's go, dadah. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, ketemu lagi di ibadah Gereja Anak Kega. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya tentunya ya. Hari ini Kak Stanley ya dan juga kakak-kakak pembina akan membawakan firman. Kita mau sama-sama ya kan bersuka cita di dalam ibadah kita hari ini. Siapa bersuka cita? Oh luar biasa adik-adik, luar biasa. Sudah duduk yang manis, sudah rapi, sudah cakep, semuanya sudah siap untuk sama-sama beribadah. Oke, yuk kakak mau ajak adik-adik yang di rumah, yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini kami mau ibadah, kami mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan juga Tuhan terlebih dahulu kami juga mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau antusias, kami mau sukacita di dalam ibadah kami. Karena kami percaya ada berkat-berkat rohani tersedia buat setiap kami di dalam kami beribadah. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir atau juga mungkin belum sempat. Mereka juga bisa datang Tuhan untuk nonton bersama-sama di channel YouTube kami untuk sama-sama menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya,
Amin. Oke, adik-adik, Kega Warrior, let's go. Adik-adik siap ya untuk sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelumnya, kakak mau kasih satu ayat firman Tuhan. Ya, adik-adik mau dengar? Dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Siapakah yang bernafas? Makhluk ciptaan Tuhan ya. Ada manusia, adik-adik dan kakak, hewan-hewan dan semuanya. Firman Tuhan katakan ya mereka semua akan memuji Tuhan karena Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, Allah kita gagah, hebat dan perkasa. Amin. Di pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Ya, kita jangan kalah dengan situasi dan kondisi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk semuanya adik-adik. Bangkit berdiri. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Lihat, matahari bersinar terang. Ya. Kita bersuka cita. Yuk sama-sama katakan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, ya bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Adik-adik, matahari bersinar terang. Kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan. Siap? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum membaklah bunga di padang, mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Semangat! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum merebaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sukacita ya, karena Allah kita luar biasa. Sekali lagi, siap-siap semuanya, tangannya seperti kakak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum merebaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum merebaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Warrior, let's go, Jesus, amin. Iblis, no, wata, haleluya, luar biasa adik-adik ya. Semangat ya, sudah letih, sudah lelah? Belum ya, karena kita anak-anak yang luar biasa, kita mau terus menyanyi dan memuji Tuhan. Oke, adik-adik, siapa di sini yang anak Tuhan? Kasteni anak Tuhan, adik-adik anak Tuhan nggak? Luar biasa semuanya anak Tuhan. Nah, salah satu ciri anak Tuhan apa? Benar ya. Jujur Kak, apalagi mengasihi, apalagi ya kan, taat, apalagi berkata jujur dan tidak berbohong. Wah, luar biasa ya. Kita mau sama-sama sebagai anak Tuhan, hidup kita mau jujur ya kan. Kita mau tidak berkata bohong di dalam segala hal. Oke? Yuk kita sama-sama mau naikkan pujian yang satu ini. Yuk adik-adik siap semuanya? Ya, luar biasa adik-adik. Ya, anak Tuhan luar biasa. Kita mau gunakan mulut kita ya kan untuk berkata jujur, ya kan, tidak berbohong. Sekali lagi ya, sama-sama siap. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
biasa di rumah mau jadi anak jujur, tidak berbohong ya. Wow, luar biasa. Ya sama-sama kita mau nyanyi sekali lagi buat Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, betul sekali. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kegarian, let's go Jesus. Amin. Wah, luar biasa ya. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya, siapa anak Tuhan? Oh, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, semuanya. Setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa ya. Kita mau jujur, kita mau jaga hati kita dan berkata apa adanya. Tidak berbohong. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap dengar firman Tuhan? Wow, sudah siap semua ya. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang luar biasa, ya kan? Ceritanya tentang suatu tokoh. Wah, siapakah dia? Adik-adik, kita mau dengar sama-sama ya firman Tuhan berikut ini. Kita mau panggil Kak Eva yang akan bagikan firman Tuhan. Silakan Kak Eva. Hai adik-adik semuanya. Wah, senang sekali Kak Eva ketemu lagi sama adik-adik. Tadi kita semua sudah bersukacita memuji Tuhan. Ya, terima kasih buat kakak pembina yang sudah memimpin pujian. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih dengar cerita firman Tuhan? Ya, adik-adik, sebelum Kak Eva cerita, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita. Kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Berkati hati, pikiran, telinga, dan semua anggota tubuh kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu, kami bisa mengerti, dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Eva mau cerita tentang salah satu karakter, ya, karakter kejujuran. Nah, kali ini Kak Eva mau cerita tentang Petrus. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat siapakah Petrus ini? Iya, betul. Petrus ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Nah, walaupun ya Petrus ini murid Tuhan Yesus, dia pernah loh adik-adik berbuat dosa. Masa sih Kak Eva? Iya. Nah, kita dengar sama-sama yuk ceritanya. Nah, pada suatu hari ya, Tuhan Yesus ditangkap oleh para prajurit sebelum dia disalibkan, adik-adik. Dia dibawa oleh para prajurit ke rumah seorang imam besar ya, untuk ditanya-tanya, diinterogasi. Lalu muridnya Petrus mengikuti ya dari belakang. Sampai di halaman rumah imam besar, ya Petrus juga ikut masuk untuk melihat Yesus. Ya, waktu Petrus sedang lihat-lihat Yesus, ya tiba-tiba ada seorang hamba perempuan lihat-lihatin Petrus. Kayaknya kamu ini suka sama-sama Yesus ya? Oh. Lalu Petrus ya, karena dia takut adik-adik, dia jawab apa?
bukan, aku tidak kenal Yesus, kata Petrus. Lalu dia pergi pindah ke tempat lain. Tapi waktu dia pindah ke tempat lain, ada lagi seorang laki-laki yang menanyai dia. Kamu ini bener deh kayaknya suka sama Tuhan Yesus deh. Wah, lalu Petrus dia menyangkal lagi adik-adik. Ya, menyangkal itu apa sih Kak Eva? Ya tadi, menyangkal itu tidak mengakui, ya, alias berbohong. Dia menyangkal, tidak kenal sama Tuhan Yesus. Ya kan? Dia pindah lagi adik-adik. Nah, tapi waktu dia pindah lagi, mulai ada beberapa orang yang mendatangi Petrus. Lalu mereka berkata, benar nih, ini adalah pengikutnya Tuhan Yesus juga. Waduh, Petrus makin ketakutan adik-adik. Kenapa dia takut? Dia takut dia ikut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Lalu dia untuk ketiga kalinya ya menyangkal. Dia bilang, tidak, aku tidak kenal orang itu, katanya. Lalu adik-adik, setelah Petrus menyangkal Yesus ketiga kali, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Kukuruyu. Wah, lalu Yesus melihat kepada Petrus dan Petrus pun melihat Yesus. Dan tiba-tiba Petrus ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Waktu itu ya Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Wah, ternyata apa yang dikatakan Yesus terjadi adik-adik. Lalu Petrus menunduk, dia sedih sekali dan dia menangis. Dia menyesali perbuatannya bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Petrus itu boleh tidak kita lakukan? Ya tentu saja tidak ya, karena berbohong itu adalah dosa. Ya, Tuhan tidak suka kepada dosa karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak ada dosa. Jadi Allah pun mau kita anak-anaknya jangan berbuat dosa, ya jangan berbohong, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Nah, adik-adik mungkin ada yang pernah ya berbohong karena takut. Ya, misalnya nih, tiba-tiba mama bilang nih, siapa nih yang mecahin gelas? Lalu adik-adik ya yang melakukannya karena takut dimarahin, mungkin takut dihukum, bilang bukan aku mah. Padahal kita yang berbuat, ya kan? Lalu mungkin ya ada kakak bertanya, siapa nih yang patahin pensil aku? Lalu adik yang melakukannya takut dimarahin sama kakak, bilang bukan aku kak. Padahal kita melakukannya. Itu kita sudah berbohong ya. Kita tidak mengakui apa yang sudah kita lakukan. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau ada yang sudah terlanjur berbohong. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan kalau kita nih misalnya sudah terlanjur kak aku berbohong. Ya sudah, cepat-cepat mengakui apa yang kita lakukan. Ya, kepada siapa kita berbohong. Kita meminta maaf,
kita bertanggung jawab. Dan kita juga harus mengaku di hadapan Tuhan, berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah berbohong, nah, adik-adik tahu tidak? Kalau kita sungguh-sungguh mengakui ya kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak akan mengampuni kita? Pasti Tuhan Yesus mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus baik ya. Dia mati di kayu salib untuk apa adik-adik? Iya, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau kita mengakui kesalahan kita, kalau kita sudah pernah berbohong, kita mengakui, kita minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. Ya kan? Itu pasti adik-adik. Dan kita juga harus berdoa. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong kita, supaya kita tidak lagi berbohong. Berhenti berbohong, jangan lagi berbohong, tetapi kita mulai melakukan ya berkata yang sejujurnya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita langsung akui saja. Ya, kita akui, kita jangan berbohong lagi. Supaya apa? Ya, supaya Tuhan Yesus selalu senang. Dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik mau berkata yang sebenarnya? Jujur? Yang mau? Kak Eva mau? Adik-adik angkat tangan semuanya. Ya, Kak Eva percaya deh pasti semua adik-adik angkat tangan. Mau hidup jujur ya. Mau berkata yang sebenarnya. Karena kita semua ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ya adik-adik, ya puji Tuhan. Sekarang Kak Eva mau adik-adik yang mau komitmen. Ya mulai hari ini dan seterusnya mau hidup jujur. Kita mau berdoa sama-sama. Kak Eva mau doain kalian. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami supaya kami bisa berkata yang sebenarnya, yang jujur, karena Tuhan Yesus menyukai, menyenangi anak-anak yang hidup dalam kejujuran. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, adik-adik juga Tuhan, supaya adik-adik bisa belajar mulai hari ini sampai seterusnya menjadi anak-anak yang hidup dalam kejujuran di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan supaya mereka terus menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita adalah ya tentang kejujuran dari Matius ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi adik-adik ingat ya. Kalau iya bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Jangan kalau iya bilangnya tidak atau sebaliknya. Ya, adik-adik mau? Nah, hafalkan ya ayat hafalan firman ini, perkatakan setiap hari. Dan jangan lupa videokan ya, supaya nanti dikirim sama papa mama ke grup kelas masing-masing. Oke adik-adik. Nah, oh iya, Kak Eva mau tanya nih ya, minggu depan mulai minggu ini
adakah adik-adik yang sudah mulai ujian? Ya, mungkin ujian PTS tengah semester. Nah, kalau ada, nanti Kak Eva mau doain ya juga. Ya, adik-adik semuanya semangat belajar. Sungguh-sungguh. Walaupun masih di rumah ya sekolahnya ya. Ujiannya juga dari rumah. Nah, ujian jangan lupa. Jujur ya. Kerjakan apa adanya. Jangan menyontek. Ya adik-adik. Ya oke adik-adik. Kita akan berdoa menutup ibadah. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Tapi hari ini Tuhan, Kak Eva mau berdoa buat setiap adik-adik yang mulai minggu depan ataupun yang minggu lalu sudah mulai ada ujian Tuhan PTS di sekolahnya masing-masing. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik yang akan menghadapi atau sedang menghadapi ujian Tuhan. Berkati mereka dengan kepintaran, kemampuan, kesehatan Tuhan. Supaya mereka bisa menguasai setiap pelajarannya dan dapat mengerjakan semua soal-soal ujian dengan baik. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat-Mu supaya mereka dapat meraih hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh angkat tangannya semua. Tuhan Allah Bapa di surga mengasihi adik-adik senantiasa, dan Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahi rahmat kasih anugerahnya buat hidup adik-adik, dan Allah Roh Kudus akan terus menolong adik-adik untuk adik-adik menjadi anak-anak yang jujur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.